Halo, selamat pagi. Ketemu lagi dengan kita channel YouTube Bang Dari Tutorial. Kali ini kita akan membagikan tutorial bagaimana cara mengatasi Vivo A5s. Jadi pada saat melakukan panggilan biasa, orang tidak bisa mendengar kita berbicara. Jadi kita mendengar orang tersebut dengan jelas, tapi kita ataupun suara kita tidak bisa didengar oleh lawan yang kita ajak berbicara tersebut. Jadi bisa dua kemungkinan. Kalau misalnya orang mendengar kita sangat kecil, itu biasanya hanya tersumbat saja ataupun banyak kotoran di lubang mic-nya. Kemudian apabila tidak ada suara sama sekali, biasanya mikrofonnya yang rusak seperti itu, ataupun suaranya hanya denging saja. Itu biasanya rusak karena short konslet akibat kena air. Jadi bisa kita harus ganti, ataupun juga bisa kita keringkan, kita bersihkan bisa juga. Ataupun juga misalnya ada masuk air, akibat masuk air itu harus kita bongkar, kita keringkan seluruh komponen mesinnya seperti itu, biar handphone kita kemudian hari tidak mengalami kerusakan ataupun ketidaknormalan, ataupun juga bisa mati total dan harus memperbaiki dengan biaya yang mahal. Jadi sebelum itu kita harus lakukan perbaikan sendiri kalau sudah mengetahui sebabnya ataupun akibat kerusakan daripada handphone itu, misalnya akibat jatuh ataupun akibat masuk air. Itu bisa kita perbaiki sendiri dengan cara menonton video ini, mudah-mudahan bisa berguna. Kalau misalnya suaranya tidak ada sama sekali di orang yang kita ajak bicara, bisa kita ganti sendiri. Untuk komponennya bisa beli di link deskripsi, sudah kita bagikan. Untuk komponennya itu menyatu dengan PCB mic dan konektor cas, kemudian konektor untuk handset, itu menjadi satu komponennya. Jadi kalau misalnya salah satu yang rusak, itu juga yang harus kita ganti. Langsung saja, untuk peralatan hanya butuh obeng saja. Kemudian untuk lem, misalnya kalau untuk mengelemnya kita gunakan lem LCD, bisa beli di online, bisa di toko yang kita bagikan. Cari saja di toko yang kita bagikan tersebut untuk lem LCD nya. Terserah untuk warna hitam, warna putih, ataupun warna bening, terserah. Misalkan yang kecil saja karena lebih murah. Kemudian bisa kalau misalnya tidak terpakai, tidak terlalu banyak rugi karena harganya murah. Untuk kemudian yang alat satu lagi, bisa kita gunakan plastik seperti ini untuk bongkar back cover bagian belakang. Jadi karena untuk Oppo A5s sama dengan A3s, jadi buka cover tersebut dulu baru bisa buka bezel tengahnya. Kemudian kita ini sudah bongkar, jadi secara sekali lewat saja seperti ini. Hati-hati untuk bongkar fingerprint, di sini ada fleksibel, nempelnya di bagian sini. Jadi usahakan bagian sini saja selesai, jadi tidak perlu ke bagian sini. Kita putar lagi balik ke bagian bawah seperti ini. Ini sudah selesai batas ini, bisa kita nah ini satu lagi, ini sana sudah kita lepas. Jadi kalau misalnya pada saat kita mau bongkar, jangan langsung kita tarik karena di sini ada fleksibelnya nempel di bagian sini. Jadi kita harus buka dulu bautnya, ada baut di sini. Setelah bautnya lepas, baru kita bisa angkat, miringkan saja untuk plat penahannya seperti ini. Misalkan seperti ini, jadi jangan sampai putus. Di sini platnya yang ada bautnya tadi. Kemudian kita congkel untuk fleksibelnya, baru bisa kita lepas seperti ini. Selanjutnya di sini karena ada baut lagi, kita bongkar semua. Bautnya sudah kita lepas. Jadi ini hanya tutorial saja. Bautnya menggunakan obeng biasa. Jadi kalau misalnya belum ada obeng, bisa beli dulu obengnya di link yang sudah kita bagikan. Setelah kita lepas bautnya, satu lagi di sini bukan fingerprint tapi SIM tray-nya ataupun dudukan kartu sudah kita lepas. Karena mau melepas back cover tengahnya ini harus lepas terlebih dahulu untuk fingerprint biar tidak patah atau rusak di konektor bagian dalamnya. Setelah bautnya dilepas, bisa kita lepas seperti ini. Untuk melepas kalau misalnya agak susah, bisa menggunakan karter seperti ini. Setelah itu baru kita gunakan plastik seperti ini. Kalau kuku kita kuat tidak masalah, tapi kalau misalnya untuk alat khusus ada alat pembongkar casing, kemudian obengnya sudah ada, obeng plastik seperti ini. Nah, hati-hati untuk bagian sini ada fleksibel on off dan fleksibel volume. Jadi kita gunakan kuku saja, kalau perlu di atasnya baru kita gunakan ini lagi bisa. Kemudian bisa kita angkat, sudah selesai. Nah, ini
Dia ada komponennya seperti ini, koper luar, koper belakang, kemudian koper tengah, kemudian untuk dudukan LCD ataupun frame LCD. Kemudian di sini tidak perlu kita ganggu karena kita fokus di bagian bawah. Di sini ada baut lagi 2 buah untuk speaker musiknya. Baru kita lepas. Nah, untuk komponen mic ada di sini, kita lihat. Nah, ini ada lubang mic. Lubang micnya di sini. Ada 2 lubang mic. Kalau misalnya tertutup, kita tusuk saja menggunakan jarum. Nah, ini kalau karena lubangnya di bagian sini. Di bagian koper dalamnya, koper mesin ataupun bezel frame-nya, di sini ada kasa. Inilah kasa mic-nya. Letak mic ruang suara. Jadi keluarnya dari sini. Nah, ini. Jadi kalau misalnya suaranya kecil, pastikan di sini jangan tertutup. Kemudian di sini kasa ini tidak tertutup oleh debu tanah. Bisa kita copot kasanya, kita ganti kasa di luar sini saja, tidak masalah. Di bagian karena di sini tidak ada kasa. Jadi kita bersihkan, kita taruh di sini saja kasanya bisa. Kalau misalnya di sini buntu, kita lepas saja. Dan ini sudah kita lepas. Terlepas seperti ini. Speaker musik. Di sini ada fleksibel untuk penghubung ke bagian di sini. Bisa kita lepas. Nah, inilah ada mic tertutup seperti ini. Mic-nya di bawah sini. Nah, di sini ada kabel antena. Bisa kita lepas kabel antenanya. Menggunakan ini saja, menggunakan karter. Dan kita bisa lepas seperti ini. Nah, inilah komponen daripada mic Pipo untuk A5S. Jadi dia menjadi satu komponennya dengan konektor cas, konektor handset, kemudian mic. Jadi ada 3 potong ataupun 3 komponen di bagian dalam. Kalau misalnya original seperti ini, ya ada lemnya di komponennya ini. Di bagian casnya juga ada lem kalau misalnya original. Kalau sudah gantian di sini biasanya komponennya cukup sedikit, kemudian tidak ada lem. Nah, itu perbedaannya. Nah, mic-nya ini tidak bisa kita ganti sendiri. Kalau misalnya kita mau ganti, harus menggunakan alat khusus, solder ataupun blower wax. Ini lubang mic-nya, lubang kecil ini. Di bagian sini ada mic-nya segi 4 tertutup oleh plat. Nah, ini ada kuningan seperti ini. Inilah mic-nya. Jadi kalau misalnya ada kerusakan, inilah pastinya yang kita harus ganti PCB-nya. Mic Oppo A5S. Ini sudah kita bagikan linknya untuk pembelian alatnya, mungkin tidak sampai 50.000. Nah, kalau mic-nya rusak, ini juga yang kita harus ganti. Kalau tidak mengecas, ini juga yang kita harus ganti. Kalau handset tidak bisa detect, ini juga yang kita harus ganti. Jadi kalau misalnya PCB-nya rusak, usahakan ini disimpan. Misalnya konektor casnya yang rusak, usahakan ini kita simpan. Soalnya kalau misalnya ini original, jadi kalau kita beli sudah gantian dari luar, biasanya tidak original lagi. Kalau tidak mengecas, bisa kita ganti konektor casnya saja. Itu PCB-nya tetap menggunakan original, tapi konektor casnya kita ganti. Seperti itu. Itu keuntungannya. Yang pertama, kalau misalnya kita bisa pasang sendiri, bisa lebih murah. Untuk melepasnya bisa gunakan solder yang 200 watt. Jadi kita tempelkan saja, kasih plug saja sedikit, dan kita tempelkan solder yang 200 watt untuk melepasnya. Kemudian untuk pasangnya gunakan solder yang biasa yang 60 watt seperti ini. Ataupun juga misalnya bisa juga kita kasih plug di bagian komponennya, bagian konektor casnya, kemudian kita tempel seperti itu. Ini ada contoh untuk konektor cas. Nah, ini seperti ini. Ini kalau untuk konektor cas ini paling sekitar 10.000 ataupun 15.000 kalau yang bagus. Tapi kalau untuk handphone Cina biasa itu murah, ada yang Rp1.000 ataupun tidak sampai 1.000. Tergantung dengan tipe. Kalau misalnya kita mau ganti ini saja, bisa kita ganti yang khusus Oppo A5S. Perhatikan konektornya seperti ini. Nah, ya. Ada, nanti kita bagikan untuk linknya kalau misalnya mau beli konektornya. Sama dengan Realme, sama untuk konektor casnya. Apalagi misalnya handphone yang support untuk fast charging, kalau rusak konektor cas,
Jangan ganti PCB-nya, tapi ganti ininya saja, ganti konektornya saja. Memang kita harus bisa punya alat. Yang pertama, kalau misalnya ada blower uap untuk melepas menggunakan blower uap, tapi kalau misalnya tidak ada, bisa beli solder yang 200 watt yang harga 150.000 seperti itu. Untuk pasarnya solder biasa juga bisa, itu untuk menggunakan melepasnya ini. Jadi kalau misalnya ada solder uap yang besar itu tempelin saja, bisa kita pas seperti itu. Ataupun juga misalnya kita bawa di tukang servis dinamo, itu biasanya pasti ada solder yang 200 watt, jadi tempel saja seperti ini, sudah lepas, kemudian kita pasang sendiri menggunakan solder biasa. Itu cara mengakalinya, itu cukup mujarab, jadi kita tetap menggunakan PCB yang original. Itu cara pasangnya mudah sekali, kita tempel saja seperti ini, kita paskan sesuaikan dengan konektornya, kemudian kita paskan fleksibelnya, tempel seperti ini. Kemudian kita tempel untuk antenanya, kita pasang menggunakan kuku saja, karena dia sistem soket saja. Kemudian kita pasang untuk speakernya. Untuk bautnya hanya menggunakan baut 2 ini saja, 1 2. Untuk baut yang lain bisa baut yang lainnya menggunakan baut di kopernya seperti itu. Ini sudah selesai, rapikan untuk antena, jangan sampai keluar. Setelah selesai, hanya baut 2 saja karena baut yang lainnya ini nempel di koper sini. Ini pasangnya begini saja, baru kita tekan, rapikan. Ini sudah bautin, ini semuanya kita baut selesai, semua kita baut. Kemudian dikasih lemnya di sini saja, di kelilingnya saja, jangan menggunakan di sini, tidak perlu keliling ini saja. Jadi kalau misalnya mau ganti sekaligus untuk beli lemnya, ini di lem. Setelah selesai baru kita pasang. Pasangnya begini, kita dekatkan saja seperti ini. Nah, kita tekan menggunakan kuku. Sampai ada bunyi. Kalau belum ada bunyi biasanya belum masuk. Sudah selesai, baru kita tutup. Hati-hati jangan sampai putus. Ini ada plat penutupnya, ada plat penutup, ada lubang bautnya, dan langsung kita baut saja seperti ini. Yang lain sudah kita anggap ini lem, sudah kita tempel, kita sudah lem, kita bisa gunakan lem kertas bisa. Ini sudah selesai, baru kita tempel seperti ini. Nah, kita rapikan, kemudian kita ikat seperti ini. Jadi pada saat keras nanti sudah posisi menempel dengan rapi. Saya kira ini saja, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk cara pemasangan ataupun mengganti seperempat komponen mic untuk Oppo A5s sudah kita tutorialkan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kalau misalnya belum ada yang mengerti, bisa kolom ketik saja di kolom komentar, nanti bisa kita bantu untuk jawab ataupun kita bantu jawab dengan tutorial. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Salam sukses.